Astaghfirullah wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Ithafus Sajid bi Majmu'atin minal Adabil Muhimmah fil Masajid. Kitab yang berisi adab-adab yang penting untuk dikerjakan, dilakukan oleh seorang penuntut ilmu ketika berada di masjid. Kemudian penulis buku ini menyebutkan ahammiyatul masajid, pentingnya masjid. Ya ikhwan ya tullabul ilm, masjid itu sangatlah penting. Keberadaan masjid sangat-sangat penting bagi kaum muslimin dan juga bagi para penuntut ilmu. Masjid adalah ma'watul labil ilm. Masjid adalah maskan lil musafirin. Masjid tempat berlindung bagi para penuntut ilmu. Masjid tempat tinggal bagi orang-orang musafirin. Masjid merupakan tempat ibadah, tempat sholat bagi kaum muslimin. Masjid merupakan tempat yang dimasuki oleh semua golongan, anak kecil, dewasa, orang tua, orang awam, orang berilmu, penuntut ilmu, semuanya masuk dalam masjid. Baik dia pejabat, baik pun dia rakyat. Masjid merupakan tempat yang terbuka untuk umum, terbuka untuk semua kaum muslimin. Kita baca keterangan oleh penulis buku ini. I'lam hafizakallah anna lil masajid ahammiyatan kabiratan fil Islam wa indal muslimin fahiya amakinu muqaddasatun wa buyutun mu'azzamatun wa makanatuha fil Islam azimah. Walidzalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lamma wasala ila al-Madinah kana awwalu amalin amilahu huwa bina'u masjidin. Ketahuilah, semoga Allah menjaga engkau ya tullabul ilm, bahwasannya masjid-masjid yang ada ini keberadaannya sangatlah penting di dalam agama Islam, punya pengaruh yang sangat besar di kalangan kaum muslimin. Fahiya amakin muqaddasah, masjid adalah tempat yang disucikan. Wa buyutun mu'azzamah, masjid adalah tempat yang diagungkan. Wa makanatuha fil Islam azimah, dan kedudukan masjid tersebut dalam agama Islam ini sangatlah besar, sangatlah mulia, sangatlah agung. Walidzalika, oleh karena itulah an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lamma wasala ilal Madinah, oleh karena itu tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau sampai ke kota Madinah, kana awwalu amalin amilahu huwa bina'u masjid, maka aktivitas pertama kali yang dilakukan oleh Nabi SAW adalah membangun masjid. Masjid apa yang pertama kali dibangun ketika Nabi SAW hijrah ke kota Madinah? Masjid apa? Masjid apa? Masjid Quba. Apa dalil yang menunjukkan Masjid Quba adalah masjid yang pertama kali dibangun dalam Al-Quran? La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi. Wal masjid huwa makanun muqaddasun 'inda ahli Islam. Masjid adalah tempat yang disucikan menurut kalangan kaum muslimin. Antum lihat, kaum muslimin menghormati masjid. Ya, bahkan ada adab-adabnya dalam masjid. Tidak boleh buang sampah di masjid, tidak boleh membuang najis di masjid. Masjid harus dibersihkan,
harus disapu, harus dijaga. Dijaga dari kotoran, dijaga dari najis. Wa huwa sahatul ibadah wa madrasatul ilmi wa muntalaqil juyush atau wa muntalaqul juyush limuqara'atil a'da. Masjid adalah sahatul ibadah, lapangan, halaman tempat ibadah. Wa madrasatul ilm, masjid adalah madrasah al-ilm, tempat belajar ilmu. Wa muntalaq al-juyush, dan tempat berangkat, tempat keluarnya para pasukan, para mujahidin untuk menyerang para musuh, untuk mengalahkan, untuk memukul para musuh. Ya ikhwan, pasukan mujahidin yang bisa mengalahkan orang-orang kufar adalah pasukan mujahidin yang dulunya adalah keluar dari masjid-masjid. Dan itu telah terbukti. Tidak akan mungkin orang-orang kufar bisa dikalahkan dengan suatu pasukan, melainkan dengan pasukan yang tempat keluar pasukan tersebut adalah masjid. Kenapa? Karena dulu pasukan-pasukan yang pernah mengalahkan Persia dan Romawi adalah pasukan-pasukan yang dulu tempat belajarnya, tempat keluarnya di mana? Di masjid Nabi alaihi salatu wassalam. Wa yajtami'un nasu fil masjid kulla yaumi khamsi marrat. Umat manusia akan berkumpul di masjid setiap hari itu 5 kali. Al-ghani wal faqir wal amir wal ma'mur was saghiri wal kabir. Janban ila janbin fayash'uruna bil muwasa wal mahabba wal mawadda wa yatafaqqad ba'dhum ba'dhan. Wa fi nihayatil usbu' yakunu li khutbatil jum'ah al-atharul baligh fi nufusihim. Umat manusia berkumpul di masjid setiap hari 5 kali. Berkumpul kapan itu 5 kali dalam sehari? Salat 5 waktu. Al-ghani wal fakir, orang kaya, orang miskin. Wal amiri wal ma'mur, pemimpin rakyat. Was-saghiri wal kabir, anak kecil, orang dewasa. Janban ila janbin, bersusun, samping. Fayash'uruna bil muwasa, mereka pun merasakan al-muwasa, merasakan solidaritas. Wal mahabba, merasakan kecintaan. Wal mawaddah, merasakan kasih sayang. Wa yatafaqqad ba'dhum ba'dhan, lalu sebagian mereka perhatian terhadap sebagian yang lain. Mana fulan, tidak kelihatan di masjid. Mana si Alan, tidak kelihatan di masjid. Wa fi nihayatil usbu', dan pada ujung pekan yakunu li khutbatil jum'ah al-atharul baligh fi nufusihim. Sungguh pada khutbah Jumat tersebut punya pengaruh yang sangat-sangat mengena dalam jiwa mereka. Luar biasa ya. Masjid merupakan tempat disampaikannya nasihat. Minimal dalam sepekan berapa? 1 kali. Kapan nasihat disampaikan? Ketika khutbatul Jum'ah. Wa fil masajid tuqadu hilakul ilmi allati kharajatil alaf minal ulama wa talabatul ilmi min syatta al-biqa wa kadzalik hilaku tahfizil Qur'anil Karim wa ghairu dzalika min umuril khair allati tuqamu fil masajid. Di masjid ya, dibuat majelis-majelis halqa-halqa al-ilm, yang mana dari halqa-halqa al-ilm tadi keluar padanya ribuan ulama dan para penuntut ilmu dari berbagai macam wilayah. Demikian juga ada halqa-halqa, ada majelis-majelis tahfidzul Quran
dan yang selain itu dari perkara-perkara kebaikan yang dilaksanakan di masjid. Ya apa tidak? Masjid, antum enggak usah jauh-jauh, lihat Masjid Nabawi. Berapa para ulama yang keluar dari Masjid Nabawi? Enggak kehitung lagi. Ya, ulama usahaba, mereka keluar dari Masjid Nabawi yang beratapkan pelepah kurma, yang bertiangkan batang kurma, yang berlantaikan dengan pasir. Keluar dari mana? Keluar dari masjid. Khalifah terbaik dari kalangan umat ini keluarnya dari mana? Dari masjid. Panglima terbaik di kalangan umat ini adalah keluar dari Masjid Nabawi. Para pemimpin dan orang-orang hebat umat ini tadi keluar dari Masjid Nabawi, ya ikhwan ya tullabul ilm. Ini menunjukkan masjid merupakan tempat yang pertama kali membentuk orang-orang hebat sebelum ada universitas. Ya apa tidak? Orang-orang hebat di kalangan umat ini keluarnya di mana? Di masjid. Walihada, oleh karena itulah wajib alaina al-muhafadhah 'alaiha wa tahalli bil adabi fiha. Oleh karena itulah wajib bagi kita menjaga masjid tadi dan berhias dengan adab-adab di masjid tersebut. Qala Allah Ta'ala 'anil masajid. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang masjid. Fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuh yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Usab Lam Ahmad 40 kali. Pada rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala tersebut Allah Subhanahu wa taala izinkan untuk diangkat suara padanya. Diizinkan juga untuk disebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala pada tempat tersebut. Serta disucikan Allah Subhanahu wa taala di tempat tersebut bil ghudwi wal asal, di pagi hari dan di sore hari. Allah Subhanahu wa taala izinkan untuk ditinggikan suara dalam penyampaian ilmu di masjid. Diizinkan untuk mengangkat suara dalam rangka untuk berzikir kepada Allah, dalam rangka untuk beribadah kepada Allah di masjid tersebut. Ini tempat yang sangat-sangat layak untuk seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bayyana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anna al-masajid hiya ahabbul amakin ila Allah. Nabi SAW telah menjelaskan bahwasannya masjid-masjid yang ada ini adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ahabbul bilad ilallahi masajiduha. Negeri yang paling dicintai oleh Allah, bumi yang paling dicintai oleh Allah, masajiduha adalah masjid-masjidnya. Tidak ada tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan rumah-rumah Allah, dibandingkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala yang ada di muka bumi ini tadi. Dan di antara masjid yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Masjidul Haram. Itu tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tempat-tempat yang paling dicintai adalah masjid. Dan di antara masjid yang paling dicintai adalah Al-Masjidul Haram. Qala An-Nawawi rahimahullah fi syarhi Sahih Muslim. Hadis ini ya ikhwah ya tullabul ilm diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Diberikan komentar oleh Imam An-Nawawi pada hadis ini, ahabbul biladi ilallahi masajiduha li'annaha buyutun khussat bidzikri wa biqa'un ussisa littaqwa wal amalis salih. Fal masajid mawadhi' nuzuli rahmatillahi wa fadlih.
Kata Imam An-Nawawi, kenapa masjid merupakan tempat yang paling dicintai oleh Allah? Dikarenakan masjid adalah rumah yang dikhususkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Masjid adalah tempat yang diizinkan, yang dikhususkan oleh Allah untuk berzikir padanya. Masjid adalah tempat bagian yang dibangun di atas dasar ketakwaan dan dibangun dalam rangka untuk beramal saleh. Fal masajid mawadhi' nuzuli rahmatillahi wa fadli. Masjid adalah tempat turunnya rahmat Allah dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Pada masjid turun rahmat dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Turun kepada para penuntut ilmu, turun kepada mereka-mereka yang membaca Al-Quran, turun kepada mereka-mereka yang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Masjid adalah tempat untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Masjid adalah tempat untuk sujud bersimpu kepada Allah Subhanahu wa taala. Masjid adalah tempat untuk mengangkat tangan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga masjid adalah tempat ibadah ayyuhal ikhwah ya tullabul ilm. Tempat terbanyak orang bersujud menyembah Allah Subhanahu wa taala adalah masjid. Tempat di mana orang-orang mengangkat tangannya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala adalah masjid. Tempat di mana orang-orang yang paling banyak membaca Al-Quran adalah masjid. Tempat orang-orang mengadu, mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala adalah masjid. Fal masajid amakin mu'azzamatun uiddat lil ibadati wat ta'a waz zikri wat taqarrubi ila Allah bil ilmi wat ta'allum wa qiraatil Qur'an wa ghairi dzalika minal ibadati wat ta'at. Masjid adalah tempat yang diagungkan, tempat yang dipersiapkan untuk ibadah, tempat yang dipersiapkan untuk menjalankan ketaatan, tempat yang dipersiapkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Masjid adalah tempat yang dipersiapkan untuk bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk menuntut ilmu, dalam bentuk belajar, dalam bentuk mengajar. Dan masjid adalah tempat untuk membaca Al-Quranul Karim serta yang selain itu dari sekian macam bentuk ibadah dan ketaatan. Wal masajid buyutullah man dakhalaha faqad halla dhaifan ala rabbih fala qalba atyab wala nafsa as'ad min nafsi rajulin halla dhaifan ala rabbih wa fi baitihi wa tahta riayatihi. Masjid adalah rumah Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang masuk ke masjid tersebut berarti dia berposisi sebagai tamu dari tamu Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada hati yang paling baik, tidak ada jiwa yang paling bahagia dari jiwa seseorang melainkan tatkala statusnya sebagai tamu bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya ikhwan, ini masjid adalah rumah Allah Subhanahu wa taala. Ya tullabul ilm, ya tullabul ilm, masjid adalah baitun min buyutillah. Masjid adalah rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Ketika antum datang ke masjid berarti antum telah bertamu ke tempatnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hati yang paling bahagia, tidak ada jiwa yang paling senang tatkala statusnya sebagai tamu Allah Subhanahu wa taala. Apabila seseorang sebagai tamu dari tamu Allah Subhanahu wa taala, di bawah tanggungan Allah Subhanahu wa taala, di bawah penjagaan Allah, di bawah jaminan Allah Subhanahu wa taala. Rawa Abu Nuaim fi Hilyatil Auliya min hadithi Abi Darda radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Nuaim menyebutkan dalam kitab Hilyatil Auliya hadis dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, al masjid baitu kulli min taqiyyin wa takaffalallahu liman kana al masjid baitahu
birruhi warahmah wal jawaz 'ala sirat ila ridwanillahi ilal jannah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al masjid baitu kullin min taqiyyin. Masjid itu adalah rumah untuk setiap orang yang bertakwa. Wa takaffalallahu liman kana al masjid baitahu. Maka sungguh Allah akan memberikan jaminan bagi orang yang apabila masjid itu merupakan rumahnya dia. Birruhi warahmah wal jawaz. Jaminan berupa pertolongan, rahmat, dan bisa melintas di atas sirat menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala sampai kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu kedudukan masjid ya ikhwan. Masjid merupakan ma'wa tullabul ilm. Lihat masjid-masjid yang ada di negeri Yaman. Berapa banyak para ulama yang keluar dari masjid tersebut. Sudah tidak terhitung para hufadzul hadis, para muallifin, para qurra'ul Quran, para ulama, para muhaddis, ahli usul fikih, ahli hadis, ahli nahu, ahli segala macam bidang ilmu keluar dari masjid, Masjidus Sunnah Darul Hadis Bidammaj. Kemudian keluar juga sekian banyak para masyayikh, para ulama dari tempat tersebut memunculkan sekian banyak masjid. Dari satu masjid yang dikenal dengan Masjidus Sunnah Bidaril Hadis Bidammaj, suatu masjid yang dulunya mungil di zaman Syekh Mukbil, kemudian dibesari. Dari masjid tersebut menghasilkan sekian banyak marogiz, menghasilkan sekian banyak dakwah di negeri Yaman, mengeluarkan para tullabul ilm, para ulama wa du'at. Dari mana? Dari masjid. Kedudukan masjid sangatlah besar. Suatu faedah yang disebutkan atau disampaikan oleh Syekh Al-Qadhi Muhammad Al-Amrani rahimahullahu rahmatan wasi'ah, Qadhi Yaman. Beliau pernah ditanya, ya Syekh, apa perbedaannya belajar di zaman antum dan belajar di zaman kami sekarang ini tadi? Kata beliau rahimahullah, belajar di zaman kami fil jami', adapun belajar di zaman antum ini fil jami'ah. Belajar di zaman kami di masjid. Masjid itu di zaman dikenal dengan nama al-jami'. Ya, belajar di jami', antum belajar di jami'ah, di kampus. Al-jami' dan jami'ah ada perbedaan? Ada perbedaan ataukah tidak? Dari sisi lafaz. Al-jami' itu muzakkar, al-jami'ah muannas. Kemudian beliau mengatakan apa? Laisa dzakaru kal unsa. Laki-laki tidak sama dengan perempuan. Muzakkar tidak sama dengan muannas. Ya, seperti itu kata beliau rahimahullah rahmatan wasi'ah. Naktafi bihadzal qadar.